kita mengadakan sosialisasi. Saya sapa dulu teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan semuanya sehat. Ini saya pilih jam 2 ini biar agak enak, yang di timur tidak terlalu malam. Saya bagian timur jam 4, yang bagian barat sudah pas, yang tengah jam 3. Jadi mungkin sosialisasinya mungkin tidak terlalu lama karena materinya sudah diberikan. Akan lebih banyak mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang kurang jelas. Nah, nanti yang akan memberikan gambaran secara teknis tentang pelaksanaan Pak Darmawan, Mas Dedi nanti mungkin akan lebih kepada teknis aplikasinya. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, saya sangat senang ketemu lagi di forum Tatap Maya ini. Saya dalam kegiatan sosialisasi ini cuma menekankan beberapa hal terkait pelaksanaan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang paling utama itu siapkan jaringan sebaik mungkin. Itu yang paling utama karena kegiatan UP berbasis domisili ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh jaringan Bapak Ibu. Pastikan, seperti yang saya katakan, pastikan jaringannya bagus. Nah, nanti secara teknis harus berapa, dan itu harus dicoba Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dicoba jaringannya itu betul-betul sudah bagus. Nah, yang kedua tentu Bapak Ibu saya minta mengikuti aturan yang ada. Jadi yang ada itu artinya kelengkapan apa yang harus disiapkan, ya itu yang harus dipenuhi. Misalnya kalau Bapak Ibu di aturan itu menggunakan satu laptop dan satu HP, ya seperti itu yang harus digunakan Bapak Ibu. Dan nanti dijelaskan juga oleh Pak Darmawan harus bagaimana posisinya dan seterusnya. Karena kegiatan UP domisili ini sejatinya lebih mudah sebenarnya dan lebih efisien bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih diuntungkan sebenarnya dalam hal mungkin waktu, dalam hal biaya gitu, daripada Bapak Ibu harus datang ke PUK. Ini kan Bapak Ibu bisa di tempat Bapak Ibu, di domisili Bapak Ibu. Domisili dalam artian itu yang tempatnya memang jaringannya bagus. Kalau selama ini jaringannya kurang bagus, ya harus bergeser, harus dicari, dan jangan dicari pada hari H. Sudah harus dicari jauh-jauh hari dan dicoba. Dicoba itu tidak harus dicoba di aplikasi, mungkin karena ini menggunakan Zoom, bisa coba melakukan Zoom dengan temannya misalnya ya di lokasi itu. Yang terakhir, nah ini yang terakhir yang saya pesankan Bapak Ibu, Bapak Ibu perlu melaksanakan ini dengan gembira, dengan senang hati, dan dengan lepas, dengan jujur Bapak Ibu. Jadi sejatinya ini yang diinginkan oleh panitia nasional itu Bapak Ibu bekerja secara jujur sendiri. Itu intinya itu sebenarnya. Jadi kalau dalam mengikuti ujian itu janganlah berbuat hal-hal yang akan merugikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti berbuat curang, hati menjadi tidak tenang, dakdikduk, pikirannya kemana-mana, itu akan menyebabkan perolehan Bapak Ibu itu akan tidak maksimal. Jadi Bapak Ibu yang terakhir saya pesankan, bekerjalah secara
senang, yang gembira, dan jujur. Jadi itu saja sebenarnya. Sejujur itu dalam artian Bapak Ibu memang melakukan ujian ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, dengan tata tertib yang sudah ditetapkan. Karena sekali lagi, walaupun ini berbasis domisili dan daring, Bapak Ibu akan dilakukan pengawasan. Jadi tidak dilepas, dilakukan pengawasan, dan pengawasannya sudah dirancang sedemikian hingga Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu yang melanggar itu akan dikenakan sanksi. Nanti akan disebutkan apa pelanggaran. Jadi itu yang sebenarnya yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu di awal ini, agar Bapak Ibu itu betul-betul mengerjakan ujian ini secara gembira dan sesuai dengan aturan yang ada alias jujur. Demikian mungkin dari saya pengantar. Selanjutnya saya persilahkan Pak Darmawan untuk memberikan sosialisasi secara detail terkait pelaksanaan UP berbasis domisili ini. Kami persilakan Pak Darmawan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para Bapak Ibu peserta uji pengetahuan UKM PPG periode yang pertama. Jadi untuk pertama ini untuk angkatan 1 dalam jabatan serta prajabatan. Kurang lebih digabung ada 700 orang dari UM. Nah, pelaksanaannya belum tentu Bapak Ibu ikut diawasi oleh kami dari UM. Jadi pihak UKM PPG sudah menyebar peserta sedemikian rupa sehingga mungkin ada yang di Medan, mungkin ada yang di Bandung, Surabaya, ada yang di UM sendiri. Jadi belum tentu peserta dalam satu kelas itu akan ketemu lagi, belum tentu. Demikian pula kami akan menerima peserta dari perguruan tinggi lain, karena hanya ada 12 perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pengawas uji pengetahuan berbasis domisili ini. Nah, saya akan menayangkan panduan peserta. File ini sebenarnya juga sudah diberikan kepada para peserta melalui grup, jadi mungkin sudah tahu juga dari sumber-sumber lain, tapi ya secara prosedur kami harus sampaikan ke peserta. Nanti setelah saya sampaikan, setelah mungkin Pak Dedi bisa menambah, kita adakan tanya jawab saja secara teknis, karena saya yakin pasti akan ada banyak pertanyaan dari para peserta semuanya. Saya mau share filenya. Sudah kelihatan Pak Dedi? Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Ya. Baik. Yang saya jelaskan kali ini adalah mengenai panduan aplikasi. Oh maaf, sebentar. Panduan. Oh ya. Panduan peserta. Sebentar. Saya ambil dari yang punya Pak Banji aja biar ringkes. Baik, jadi slide ini bersumber dari Panitia Nasional UKM PPG, akan saya sampaikan, mungkin ada tambahan penjelasan. Jadi rasionalnya ini karena bahwa kita mengalami situasi yang ya tidak bisa dipastikan seperti apa. Desain awal Agustus berbasis TUK, artinya peserta akan datang ke LPTK atau instansi terdekat yang ditunjuk untuk menjadi tempat ujian, tapi karena situasi yang tidak pasti, ada PPKM, level sekian-sekian, dan seterusnya, ditunda, mundur 2 minggu, ternyata masih tidak bisa. Nah, kemudian karena ketidakpastian itu,
maka diputuskan oleh Panitia Nasional dan GTK Kemdikbud bahwa ujiannya berbasis domisili, artinya dilaksanakan dari tempat peserta masing-masing. Nah, bentuk ujian ini sebenarnya tahun lalu sudah pernah dilaksanakan di salah satu periode UKM PPG, kalau tidak salah periode 6, karena waktu itu untuk menampung peserta yang pada waktu itu sakit, positif COVID dan sebagainya, diberi gelombang khusus. Nah, sudah diuji coba pada saat itu. Nah, sekarang diimplementasikan dalam skala yang lebih luas lagi. Nah, pengertian berbasis domisili di sini adalah bahwa peserta mengerjakan dari tempat masing-masing. Tidak harus dari rumah, tidak harus dari rumah. Pokoknya dari tempat peserta berada. Pak, tempat saya nggak ada sinyal, tempat saya nggak ada listrik. Ya, cobalah cari tempat yang lebih baik. Mungkin sinyalnya yang lebih lancar atau listriknya yang lebih terjamin dan sebagainya. Intinya dari tempat Bapak Ibu berada. Nah, jadwalnya tanggal 4 dan 5 September. Dan itu sudah diplot oleh Panitia Nasional UKM PPG. Seseorang peserta itu ada di tanggal berapa, sesi apa. Setiap hari ada 2 sesi ujian. Ada 2 kali ujian. Tanggal 4 ada 2 kali, tanggal 5 ada 2 kali. Peserta hanya di salah satu sesi saja. Nah, ini pengertiannya UP. Uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan untuk mengukur pemahaman pencapaian 7 capaian pembelajaran. Jadi apakah CPL atau capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam PPG ini bisa tercapai atau tidak oleh peserta setelah mengikuti PPG ini. Nah, yang berbasis domisili ini dilaksanakan secara daring dengan peserta berada di tempat tinggal masing-masing atau tempat mana yang dipilih peserta yang bisa mengakomodasi kebutuhan ini. Yaitu tadi mungkin pindah tempat atau bagaimana. Kemudian persyaratan minimal ini saya sebutkan lagi bahwa layar minimal 10 inci, ini untuk kenyamanan melihat saja sebenarnya. Kemudian minimal sistem operasi Windows 8. Jadi kalau Windows 7 tidak direkomendasikan, walaupun kalau saya lihat di grup ada yang bisa menginstal. Kami berpegangan pada spesifikasi ini, tapi kalau Bapak Ibu bisa dan yakin, ya monggo gitu loh. Windows 8 atau Mac OS versi 10, barangkali yang punya komputer Mac. Kemudian RAM minimal 2 GB, storage-nya atau ruang tersisa 10 GB, audio yang berfungsi baik, kemudian baterai yang berfungsi dengan baik. Mungkin kalau baterainya tidak cukup untuk 3 jam ujian, bisa disambung dengan charger, jadi ditancapkan terus saja sepanjang pelaksanaan ujian. Kemudian handphone yang terpasang aplikasi Zoom. Nah, nanti nama peserta di aplikasi ini di-set sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi misalkan nama lengkapnya adalah Joko Widodo, ya tulislah Joko Widodo, jangan disingkat, karena akan membingungkan para pengawas. Kemudian koneksi internet yang stabil dan kuota minimal 10 GB. Ini yang perlu diperhatikan kalau misalkan menggunakan internet dari HP. Karena harus menyediakan koneksi untuk aplikasi ujian sekaligus Zoom sepanjang pelaksanaan ujian. Ujiannya kurang lebih 180 menit, tapi pasti akan lebih karena harus ada penyampaian dari pengawas, harus ada validasi data dan sebagainya sampai ke akhir ujian. Bisa jadi 3 jam lebih. Makanya siapkan kuotanya kurang lebih 10 GB. Kalau di tempatnya menggunakan WiFi, IndiHome atau provider lain mungkin masih aman, tapi bagi yang menggunakan dari Telkomsel, dari Indosat dan sebagainya yang dari HP, nah ini yang perlu untuk dipastikan kuotanya dibeli dulu. Apakah harus menggunakan kartu yang ada? Yuk, tidak harus. Mungkin di tempatnya terlayani smartfren, misalkan saya mau beli smartfren atau Tri yang 10 GB, nomor baru saya pasang, silakan, nggak masalah. Yang penting bahwa dia bisa menyediakan kuota untuk keperluan itu. Nah, kemudian
Sebelum mengikuti UP, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kalau tidak ada ya pinjam atau bagaimana, tidak harus beli, tidak harus beli. Kalau punya kemampuan lebih mau membeli boleh. Kalau misalkan sekolah ada boleh dipinjam silakan. Tapi intinya bahwa spesifikasi minimal itu harus terpenuhi. Kemudian HP terpasang Zoom. Kemudian ini tadi sudah disebut koneksinya minimal 10 GB. Ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Jadi tempat ujiannya harus di-set seperti itu. Kemudian menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi posisinya Bapak Ibu duduk di kursi, laptop di meja, ada kamera Zoom yang berjarak kurang lebih 2 meter dari Bapak Ibu. Nah ini teknisnya macam-macam, mungkin kameranya ditumpangkan di atas lemari, buffet, atau pakai tripod, atau bagaimana, yang jelas jaraknya kurang lebih 2 meter. Posisinya kurang lebih di sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu, sehingga terlihat Bapak Ibu di depan laptop. Jadi kelihatan laptopnya, kelihatan orangnya, kelihatan bekerjanya. Jadi terpantau semua dari HP itu. Tapi HP ini tidak selalu statis ya, bisa jadi bahwa pengawas minta, karena kalau di panduannya pengawas harus meminta peserta untuk menunjukkan situasi di sekitar tempat itu. Artinya ya kamera HP itu coba digeser-geser, oh ini loh depan saya begini, belakang saya begini, kiri kanan saya, di bawah bagaimana dan sebagainya. Jadi tujuannya Zoom di sini untuk pengawasan dari jarak jauh. Ada kemungkinan demikian bahwa peserta harus bisa menunjukkan keadaan di sekitarnya untuk memastikan bahwa memang tidak ada yang mengganggu atau untuk memastikan bahwa Bapak Ibu bekerja sendirian. Kemudian meja dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Kemudian boleh ada botol atau gelas berisi air minum yang transparan. Jadi gelasnya ya gelas bening itu atau botol plastik, botol aqua itu. Kemudian obat-obatan barangkali yang memerlukan, minyak angin kah atau apalah yang biasanya diperlukan. Kemudian kertas kosong untuk menghitung dan 1 buah alat tulis. Barangkali soalnya memang perlu perhitungan, jadi siapkan kertas yang kosong untuk hitung-menghitung. Tidak boleh pakai kalkulator. Kemudian peserta memasang atau menginstal SEB, Safe Exam Browser, dan file konfigurasinya di laptop tersebut. Ini harusnya sekarang sudah beres ya, karena di grup WA itu saya tanya, ada yang masih bermasalah dan sebagainya. Banyak yang sudah sukses dan mungkin yang belum bisa tanya temannya yang sudah bisa bagaimana konfigurasi yang pas untuk bisa menjalankan itu. Kemudian mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal. Jadi jadwal sementara belum ditayangkan oleh panitia nasional, nanti akan ditayangkan melalui web UKM PPG. Dari situ Bapak Ibu bisa mendownload formulir ujian. Nah, di formulir itu akan terpasang nanti Bapak Ibu di tanggal apa, di sesi apa, ruangnya apa. Kemudian ada kode virtual untuk semacam kode untuk masuk ke ujiannya. Nanti ada tayangannya. Kemudian bergabung dengan grup WhatsApp yang dibuat pengawas. Nah, nanti pengawas yang ditunjuk akan membuat grup yang isinya pengawas dan peserta. Setiap pengawas mengawasi kurang lebih 15 orang. Jadi grupnya kecil saja. Tujuannya untuk koordinasi, untuk tanya jawab dan sebagainya sehingga lebih mudah. Nah, ini nanti pengawaslah yang akan membuat grupnya dan meng-add, menambah tersebut. Kemudian, nah, pada saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan menaati instruksi dari pengawas untuk proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian yang menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum ujian. Nah, fakta ini tidak tertulis, artinya bukan dalam bentuk print out, tercetak, tidak diunggah, tapi tampil di layar untuk diklik atau diisi langsung. Jadi tadi ada sempat saya baca ada yang tanya faktanya diunggah di mana. Tidak ada yang di-download, tidak ada yang diunggah, tapi langsung diisikan di aplikasi ujian. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tanpa dibantu oleh orang atau alat lain.
Jadi dipastikan bahwa tidak ada yang membantu dengan cara apapun. Kemudian peserta mengerjakan ujian dengan menghadap ke layar monitor yang menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi si fungsinya Zoom tadi untuk melihat Bapak itu ngadep kemana sih, jangan-jangan ngadepnya depannya laptop tapi menghadap ke tempat lain, tidak ke laptopnya. Kemudian harus berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Jadi Zoom-nya di-set supaya seperti yang kami bilang tadi, bahwa posisi Bapak, posisi laptop tampak semua di dalam kamera itu. Kemudian mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia. Kemudian berikutnya, nah setelah pelaksanaan, ada kuesioner umpan balik yang disediakan oleh panitia, yang harus diisi oleh peserta. Nah, link atau tautan untuk kuesioner ini akan disediakan oleh pengawas melalui grup yang dibentuk tadi. Jadi tidak tampak di browser, tapi ada link tersendiri yang bisa diisi melalui HP, bisa di copy linknya ke dalam browser. Dan mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Nah, dalam rentang waktu ujian tersebut, misal peserta sudah selesai, tetap tinggal di tempat, tidak kemana-mana, tunggu sampai waktunya habis. Jadi mulai bersama, selesai bersama. Tidak ada yang selesai lalu meninggalkan tempat, itu yang tidak boleh. Jadi tetap duduk di tempat selama pelaksanaan ujian. Sebelum ujian, pastikan urusan toilet sudah beres. Jangan di tengah-tengah lalu mondar-mandir. Itu tidak bisa kami pantau dan itu tidak boleh. Jadi pastikan bahwa sebelum ujian sudah, ya perut sudah kosong sehingga tidak perlu bolak-balik ke kamar kecil. Nah, ini tata tertib peserta. Ini tadi juga sudah, harus memasang SEB sudah. Kemudian masuk di Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi pengawas akan mengaktifkan Zoom-nya sebelum pelaksanaan ujian, kurang lebih 30 menit sebelumnya. Nah, peserta masuk ke dalamnya. Kemudian mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan. Berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Jadi gunakan saja hem atau ya baju sopan lah, artinya bukan kaos, bukan kaos oblong atau t-shirt atau yang lainnya. Pakai hem biasa saja. Warna apa? Bebas, tidak harus pakai PSH boleh, pakai batik boleh, dan sebagainya. Tapi yang jelas sopan dan rapi. Ini tadi juga sudah mengerjakan di tempat yang tenang, nyaman, dengan pencahayaan yang cukup. Nah, nanti ketika setelah masuk di Zoom, pengawas akan memverifikasi benarkah orang yang mengerjakan ini adalah peserta seharusnya. Apakah ruangan sudah tertata dengan baik dan sebagainya. Jadi selama dalam 30 menit itu akan verifikasi terhadap 15 orang peserta di dalam ruangan itu. Sehingga ketika ujian sudah tidak ada urusan daftar hadir, tidak ada urusan verifikasi, langsung semua peserta bekerja. Kemudian tata tertib berikutnya, ini tadi juga sudah, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom, posisinya di kanan atau kiri peserta, meja harus bersih, dan laptop bersih dari kabel lain. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau pakai LAN? Silahkan. Jadi kabel LAN boleh ditancapkan. Kemudian kabel charger boleh ditancapkan. Kalau mau pakai mouse yang berkabel juga boleh. Hanya terbatas di situ saja. Dan itu bisa diminta oleh pengawas untuk ditunjukkan. Benar nggak yang tertancap di komputer hanya kabel itu saja? Charger, kabel LAN kalau ada, kabel mouse kalau ada, ataukah ada kabel-kabel lain yang tertancap di situ. Nah, kalau misalkan pakai mouse di laptop, pakai touchpad-nya itu, ya silakan saja, itu mana yang mudah. Tapi bahwa menggunakan mouse tersendiri, silakan. Kemudian mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan pelaksanaan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta tidak sesuai dengan petunjuk atau aplikasi mengalami masalah
sehingga video tidak tampil, maka proses ujian peserta tersebut akan dihentikan sementara waktu. Jadi di sisi pengawas akan ada semacam aplikasi untuk memantau Bapak Ibu semuanya. Pengawas bisa saja menghentikan. Jadi menghentikan aplikasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalkan ada masalah, kameranya mati misalkan. Ada apa ini? Pengawas menghentikan dulu sementara aplikasinya. Sehingga Bapak Ibu juga nggak bisa kerja gitu. Setelah itu dibenarkan, jalankan lagi gitu. Nah, peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Mungkin lupa menancapkan kabel charger sehingga kehabisan. Yang akibatnya kan HP-nya harus ditancapkan ke chargernya, dinyalakan dan sebagainya. Atau misalkan logout atau bagaimana? Misalkan lah kuota saya habis. Nah, ini yang repot. Nah, tadi diminta isi dulu sebesar-besarnya 10 giga. Pasti bersisa, tapi lebih baik bersisa daripada ada masalah di tengah-tengah. Ketika berhenti di tengah-tengah, itu urusannya bukan hanya urusan teknis, tapi juga psikologis. Begitu terhenti, waduh, hati ini juga sudah dak-dikduk, konsentrasi buyar, dan sebagainya. Keringat dingin, nanti sudah berhasil, nggak fokus. Nah, ini yang dihindari. Makanya siapkan dulu semua perangkat dengan baik sebelumnya. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan video dalam batas waktu yang ditetapkan, 5 menit itu, maka ujian dihentikan. Dihentikan ini artinya bahwa peserta ya sudah berhenti pada saat itu, nanti diikutkan di periode yang lain. Bisa jadi kan karena ya itu tadi, lupa nancapkan, kuotanya habis, listriknya mati. Nah, ini yang kejadian yang sering ditanyakan, bagaimana kalau listrik mati? Ya sudah, nanti dianggap berhenti, ditempatkan di periode yang berikutnya. Kemudian tata tertib lainnya, peserta mengerjakan secara mandiri, ya, menghadap 100% ke laptop, ya. HP yang digunakan di-set dalam posisi hening atau silent, menghindari bunyi yang tidak diperlukan. Saya belum tahu kalau Zoom, lagi Zoom terus ada telepon bukan telepon WA ya, mati enggak? Saya belum pernah nyoba. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP dalam bentuk apapun, di screenshot, di foto, dicatat, itu tidak boleh dan itu terlarang keras. Baik pada saat UP di LPTK pun demikian, tidak diperkenankan karena itu rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan. Kemudian dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP. Ya, misalkan harus terima telepon, harus ngobrol dengan orang, itu yang tidak boleh. Pokoknya full dalam pelaksanaan itu Bapak Ibu kerja sendiri. Ini, dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera. Dilarang pergi ke toilet. Ini bunyinya dari pusat demikian ya, saya hanya menyampaikan. Silakan melakukan sebelum atau sesudah waktu ujian. Dilarang makan atau merokok. Kalau minum dari gelas yang seperti disebutkan tadi masih boleh. Ini kan, boleh minum dari botol yang transparan, atau minum obat misalkan karena harus jam tertentu atau bagaimana, masih boleh. Kemudian panitia berhak menghentikan pelaksanaan UP jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan. Jadi kalau misalkan dari 15 orang itu salah satu curang misalkan ketahuan, maka ya sudah, yang curang itu dihentikan, yang sisanya tetap kerja seperti biasa. Nah, ini ketentuan tambahan. Jika terjadi keadaan darurat, bencana alam misalkan, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan dilakukan lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian server nasional, maka akan diinformasikan ke peserta dan menghentikan waktu pelaksanaan ujian selama 60 menit. Jadi dihentikan 60 menit. Kalau 60 menit tidak teratasi, maka semua ujian ditunda. Prosesnya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi jadi si pengawas selain berhubungan dengan Bapak Ibu di dalam grup 15 orang tadi, juga ada di grup panitia se-Indonesia. Jadi kalau ada sesuatu pasti akan tahu juga. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta, maka peserta diberi kesempatan mengatasinya dalam waktu 5 menit saja. Selebihnya tidak boleh melaksanakan ujian. Kita nggak tahu
Ya karena kami tidak berada di tempat Bapak Ibu, nggak tahu kan matinya itu karena apa gitu. Ya, antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan maka dibuat aturan demikian. Nah, ini pelanggarannya dan sanksinya. Yang ringan misalkan HP lupa dimatikan suaranya, lupa di silent, diingatkan. Sanksinya diingatkan oleh pengawas. Berpakaian tidak sopan, begitu peserta masuk Zoom kan kelihatan oleh pengawas. Oh, Bapak mohon mengganti bajunya. Yaudah, Bapak mengganti bajunya sementara. Jadi diingatkan oleh pengawas. Yang sedang misalkan terlambat, sudah login baru masuk. Nah, ini akan dibatalkan pada sesi tersebut. Jadi nggak boleh ikut ujian. Jadi makanya tadi dipastikan 30 menit sebelum pelaksanaan ujian sudah beres, sudah masuk. Tidak memasang program atau aplikasi di laptop. Ini fatal sekali. Ya mau kerja dengan apa kalau aplikasinya tidak ada. Ini sama, dibatalkan. Kemudian meninggalkan ruang sebelum ujian selesai. Juga sama, dibatalkan. Ya sudah, ujiannya dianggap tidak ada. Pelanggaran berat, ini berat sekali, menyimpan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP dengan cara apapun. Nah, ini tidak dinyatakan, langsung dinyatakan tidak lulus, dan tidak boleh ikut UP dalam 2 tahap berikutnya. Jadi tidak boleh mengulang 2 kali secara berturutan. Nah, ini berat. Jangan sampai ini terjadi. Sudahlah, kita kerja biasa saja. Kalau kerjanya baik, insya Allah akan berakhir dengan baik. Kerja yang tidak baik, tidak barokah. Itu aja prinsipnya sebenarnya. Kemudian pelanggaran sangat berat, ada pihak lain yang membantu mengerjakan. Sudah tidak lulus dan dis. Ini berat lagi, nggak tidak lulus, tidak bisa mengulang. Ini berat sekali kan. Memalsukan data, misalkan yang tampil Bapak A, harusnya ujiannya Bapak A yang ngerjakan Bapak B. Ini pemalsuan. Atau hal-hal lain yang disembunyikan secara sengaja oleh peserta. Nah, jangan dilakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan UP. Mungkin Mas Dedi ada tambahan atau Pak Makul? Pak Makul mungkin ada tambahan, Pak? Enggak, Mas. Saya pikir sudah jelas tadi ya. Apa yang sudah disampaikan Pak Darmawan. Pesan saya intinya itu tadi lah. Jadi bekerja dengan senang, dengan mengikuti aturan, disiapkan jaringannya dan sarana prasarana dengan baik, ya sudah. Selebihnya bismillah tawakal Allah. Ya. Nah, itu selebihnya. Baik. Kalau gitu saya akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah muncul di Q&A. Dijawab aja, Pak. Kalau ada yang raise hand juga enggak apa-apa, Mas. Ya, Jadi saya selesaikan dulu aja biar yang tertulis. Jika memakai PC, apakah diperbolehkan? PC sudah kami tanyakan tidak boleh, jadi harus pakai laptop. Dengan pertimbangan PC itu ukurannya besar, kemudian tempatnya pasti di bawah meja, sehingga akan menyulitkan pengawasan. Yang diperbolehkan adalah PC all-in-one, jadi PC yang layarnya besar dan CPU-nya ada di belakangnya. Ya, yang isinya cuma monitornya tok itu loh. Bisa ditaruh di meja, Pak? Ya, harus taruh di meja. Jadi kalau PC all-in-one masih boleh. Kemarin sudah dibahas masih boleh. Laptop atau PC all-in-one. PC yang tidak terpisah-pisah dalam CPU sendiri, monitor sendiri, tidak. Hanya sekedar PC yang satu ukuran itu saja. Kemudian apakah Zoom memakai laptop? Ini juga sudah kami tanyakan. Akan repot sebenarnya kalau harus Zoom dengan menggunakan laptop, dan Panitia Nasional menyarankan sudah ikuti saja peraturan yang ada dan tidak ditawar-tawar lagi gitu. Apakah lokasi boleh di ruangan BK yang bisa dikunci? Silahkan. Kalau misalkan sekolah itu punya perangkat yang lebih baik, punya koneksi yang lebih baik, silahkan menggunakan fasilitas sekolah.
Yang penting bahwa ruangannya tertutup, tidak ada orang, tidak terganggu, sehingga kalau misalkan dikunci supaya nggak ada yang masuk, ya silahkan. Kemudian persentase kelulusan UKIN dan UP. Aduh, kami nggak tahu. Ada yang bertanya, berapa persentase kelulusan antara UKIN dan UP? Ini rahasianya panitia nasional. Maksudnya ini Pak, mungkin Pak. Gimana? Ada bobot gitu, enggak ada Ya. terpisah antara UP sendiri, UKIN sendiri. Enggak ada prosentasenya berapa persen UP, enggak ada. Dikatakan lulus itu kalau UP-nya lulus, UKIN-nya lulus. Ya. Masing-masing KKM-nya 70 gitu aja. Ya. Itu ya. Jadi UP sendiri, UKIN sendiri. Jadi peserta lulus bila UP-nya lulus, UKIN-nya lulus. Peserta tidak lulus bisa di salah satunya UP saja, UKIN saja atau kedua-duanya. Kalau tidak lulus ya hanya mengulang bagian mana yang tidak lulus. UP-nya nggak lulus misalkan UKIN lulus ya sudah berikutnya ngulang UP saja. Kemudian ini tadi Bu Sri Aprilianti sudah. Kemudian Pak Panca SW, saya akan menggunakan LAN, tapi di saat tengah ujian listrik mati, maka LAN ikut mati, sehingga harus menggunakan kuota atau Android. Bagaimana saya permisi kepada panitia pengawas supaya tidak dicurigai sedang mencontek? Nah, karena memegang HP. Nah, Bapak kan menggunakan Zoom, bisa pakai mic-nya itu. Cuman memang itu akan berpengaruh karena di ruangan yang sama kan Bapak ngomong, yang lain akan dengar. Mungkin secara singkat bahwa mohon izin, saya ada kendala akan menyampaikan lewat WA. Silahkan saja sehingga pengawas bisa menyetujui dan tidak mengganggu peserta yang lain. Pak Dar, ya. Ini ujiannya bersama-sama atau gimana? Kok tadi ujian kan harus di ruang tersendiri, enggak boleh ruang bareng-bareng. Oh iya, ya ruang tersendiri. Enggak, maksud saya kan bahwa Zoom yang diikuti peserta kan jadi kan bahwa pengawas bikin memanfaatkan ruang Zoom. Isinya ya 15 peserta itu kan. Nah, kalau salah satu ngomong maka 14 yang lain akan kedengeran kan. Nah, saya tidak boleh di-unmute, Pak. Ya, tidak boleh di-unmute. Jadi bagaimana yang ditanyakan itu bagaimana caranya supaya pengawas tahu kalau saya akan memperbaiki kesalahan trouble tadi. Nah, ya mohon izin ke pengawas dulu aja. Terkait listrik mati itu sebaiknya memang listriknya, makanya laptop itu termasuk bagian dari biar nggak langsung mati gitu loh Pak. Biar ada nyimpan ininya. Ya, yang ditanyakan karena dia menggunakan LAN Pak. Kabel LAN kalau mati dia mau ganti ke Android, ke pakai data. Pakai data. Apa nggak bisa otomatis itu ya Pak? Bisa sebenarnya itu, bisa. Oh nggak bisa Pak, kan SEB dia nutupi semuanya. Nggak bisa. Oh ya Pak, jangan Pak. Jadi ke Pak Panca mungkin sebaiknya sejak awal ditetapkan saja mau menggunakan yang mana, karena SEB itu akan mematikan menutupi semua layar sehingga Bapak tidak bisa mengganti. Saya mau ganti LAN menjadi WiFi, nggak ada fasilitas itu. Bapak harus keluar ujian. Nah itu yang nggak bisa. Supaya atau gini bisa. Pak Dar, mohon izin Pak. Ya, nanti kan ada uji coba Pak. Nah, nanti dicoba saja Pak. Oh ya. Satunya pakai LAN, kemudian ada pakai data. Itu pakai data itu dibuat otomatis saja kalau misalkan ke komputernya Pak, ke laptopnya Pak. Betul. Jadi misalkan LAN-nya nanti dicabut, nanti otomatis apa enggak? Soalnya kan ada uji coba gitu Pak. Ini tetheringnya aktif sejak awal, LAN-nya juga aktif. Misal ketika uji coba LAN-nya dicabut, apakah komputernya otomatis switch ke tetheringnya itu, ke WiFi dari tethering. Nah, itu perlu dicoba. Laptopnya Pak, bukan komputernya. Ya maksud saya laptopnya. Ya. Apakah otomatis switch? Biasanya memang ketika LAN-nya mati, dia otomatis gandeng ke WiFi yang aktif saat itu. Dari Bu Nurlani Damayanti, pelaksanaan UP apakah dilaksanakan pada waktu jadwal yang bersamaan? Belum tentu Bu, jadi peserta itu ada 4 kali ujian.
tanggal 4 2 sesi, tanggal 5 2 sesi. Ya peserta hanya ada di salah satu sesi saja. Tapi belum diinformasikan, ditunggu saja kapan Ibu waktu ujiannya. Join ke grup pengawas hari apa? Karena sekarang sudah hari Selasa. Sabar, ini Kak, informasi mengenai link WA grup nanti akan tampil di UKM PPG. Ya, kartu di formulir ujiannya nanti akan muncul linknya. Gitu. Pengerjaan soal UP apakah harus berurutan? Tidak, silakan saja, bebas. Kemudian, apakah setelah ujian nilai muncul di aplikasi? Tidak, tidak ada nilai yang muncul di aplikasi. Yang muncul hanya terima kasih. Kemudian, apakah ada simulasi? Ya, nanti tanggal 2 ada simulasi berkaitan dengan SEB, berkaitan dengan UP, bukan SEB. Kalau SEB silakan dicoba sendiri. Kemudian, jika di tengah ada gangguan, apakah pelaksanaan ujian terlog out atau bisa melanjutkan? Nanti dari pengawas akan ada kelihatan statusnya bagaimana, peserta itu masih connect atau tidak. Mestinya akan melanjutkan. Tapi nanti kita coba aja lah tanggal 2, bagaimana kalau misalkan, yaitu tadi, kabelannya dicabut misalkan. Bagaimana yang terjadi, apakah nyambung atau bagaimana. Coba aja nanti, supaya gangguan-gangguan itu terminimalisir lah pada saat pelaksanaan. Apakah nanti ada simulasi? Ya. Kemudian, nah ini gimana Mas Dedi? Pakai kipas di bawah laptop. Laptopnya mudah panas. Iya. Ya sepertinya sesuai dengan POB itu tidak ada, Pak. Iya. Pak Dar. Mungkin tidak diperkenankan menggunakan itu, Pak. Yang seperti itu, kalau sudah tahu laptopnya pakai kipas, jangan digunakan, mencari yang lain. Kalau sudah tahu begitu, jadi ya cari pinjam atau bagaimana gitu. Atau coba dibawa ke servisan, barangkali kipasnya kotor. Nah itu pengaruh juga ke panas, ada debu. Nah silakan dibawa ke tukang servis untuk dibersihkan. Ini Mas Ilham tanya, apakah nilai keluar? Tidak. Pak Dar, mungkin ke teman-teman, Bapak Ibu peserta, kalau ada permasalahan segera diatasi, sesuaikan sesama dengan pedoman itu. Jadi jangan di luar itu. Nah, kalau di luar itu berarti nggak cocok, itu segera diatasi. Itu artinya ada masalah gitu. Jadi seperti itu, Pak, apakah saya boleh pakai tadi PC yang ya itu sudah nggak cocok. Nah ya itu masalah diselesaikan. Jangan masalah itu terus dibolehkan, enggak. Jadi panitia bukan saya, bukan ini panitia nasional, ini penyelenggara itu sudah memberi aturan seperti itu dan tidak ada permisi. Termasuk gimana kalau saya sakit? Ya itu urusan nanti kalau sakit. Jangan dipikir Pak saya sakit ya, kalau sudah sakit ya gimana ini? Itu panitia nasional, bukan kami ya. Jadi kami menjalankan aja, jadi usahakan sesuai dengan aturan, itu saja. Karena kalau tadi ditanya, Pak laptop saya pakai kipas, itu tidak sesuai dengan aturan, jangan digunakan gitu. Oke. Terus ada yang tanya lagi, Pak jaringan saya putus nyambung, nah itu tidak sesuai, jangan menggunakan yang itu, gitu. Itu tidak bisa ikut ujian kalau yang sudah seperti itu, gitu. Mungkin itu Pak Dar. Oke. Tambahan. Ini pertanyaan lagi, Pak rumah saya di pinggir jalan, banyak kendaraan lewat. Ya itu tadi, tolonglah ditangani. Apakah Ibu geser ke rumah yang lain kah atau bagaimana? Atau kendaraannya nggak boleh lewat. Kemudian ya, yang jelas tidak usah dijual rumahnya, pindah. Sementara kan boleh cari tempat yang lain gitu. Ke sekolah kan boleh juga sebenarnya. Yang penting bahwa tenang gitu situasinya. Kalau listrik mati, apakah keluar dari aplikasi? Tadi sudah disebutkan. Kalau ada masalah, tangani dulu 5 menit. Kalau nggak bisa, maka panitia menghentikan ujian sehingga ya sudah ikut di kesempatan berikutnya. Kalau Zoom mode silent, apakah bisa mendengar perintah? Zoom tidak boleh di silent. Yang di silent itu ringtone-nya HP. Supaya kalau ada telepon dan sebagainya, SMS tidak terdengar. Tapi Zoom tetap harus bunyi. Jadi ketika pengawas menginformasikan sesuatu, Bapak Ibu tetap bisa
mendengar. Ya, termasuk kalau ada suara-suara dari ruangan itu kedengaran oleh pengawas. Ya, betul. Jadi mic-nya harus on, speakernya juga harus on. Izin bertanya, apakah bisa pengerjaan tempatnya bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan beserta peserta yang lain? Itu tidak disebut di panduan. Artinya sebenarnya kalau kreasinya seperti itu silakan asalkan bahwa tidak ada orang lain dan tidak ada suara lain yang tampak di sekeliling Bapak Ibu. Jadi misalkan kemarin saya mau pakai lab sekolah ya boleh gitu loh, tapi pastikan bahwa settingnya seperti kalau Bapak Ibu kerja sendiri. Nanti kelihatan ada orang lewat begitu, pasti panitia juga akan mempertanyakan siapa dia dan bisa menghentikan ujian, karena itu kan tadi ada sanksinya. Ya, mungkin saya tambahkan Pak yang itu. Kalau dikoordinasikan dinas monggo saja, tapi pekerjaannya tidak di ruangan sama-sama. Itu yang jelas, tidak boleh, harus sendiri-sendiri. Kalau dinas mau mengkoordinasikan, memfasilitasi di hotel gitu satu-satu ya silakan. Itu tapi tetap satu-satu. Misalnya nanti sama dinas nanti disewakan satu kamar yang hotel jaringannya bagus, ya silakan. Tapi harus memenuhi aturan itu tadi ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai dinas memfasilitasi satu ruangan bersama-sama, itu enggak boleh. Enggak boleh, karena begitu kamera digerakkan kelihatanlah orang seruangan ya enggak boleh. Ya. Apakah bila mengerjakan soal yang sulit dilewati dulu ya silahkan, mau soal langsung lompat soal nomor 50 ya silahkan, enggak masalah, bisa maju mundur. Kemudian kartu harus di-print, ya sebaiknya demikian karena di kartu ada nomor Mas Dedi, nomor validasi yang harus diketikkan nanti ketika login. Tetap harus di-print. Saya tidak punya laptop, apakah boleh pakai PC? Tadi sudah disebutkan tidak boleh, Bu. Ya, jangan ditawar lagi. Tuh. Kalau HP kita kan dipakai Zoom, jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, apakah kita boleh berdiri mengambil HP atau raise hand dulu? Mungkin kalau ketika mic-nya on dari posisi Bapak Ibu duduk lalu mengucapkan suara pasti akan terdengar oleh 2 meter kedengar, oleh pengawas gitu loh. Mohon izin apa gitu kan disampaikan. Kabel tethering yang terhubung di mini WiFi pendek, apakah boleh menggunakan mini WiFi sebagai alternatif? Silakan, itu teknis yang Bapak Ibu atur, yang penting bahwa ada koneksi yang bisa digunakan. Mau pakai kabel boleh, mini WiFi boleh, atau apalah begitu yang bisa menyambungkan laptop dengan internet. Mau sewa hotel juga boleh Pak. Mungkin ya saya mau di hotel nih misalnya ya boleh kan semalam itu misalnya. Ini ada pertanyaan Pak. Pak izin bertanya, satu sekolah ada 2 peserta yang UB di jadwal dan sesi yang sama. Bolehkah kami satu lab karena akan menggunakan LAN di lab komputer Pak? Yang penting jangan kelihatan gitu loh. Kalau kelihatan ada orang di sebelah sana pasti pengawasnya bilang itu pelanggaran gitu loh. Gimana caranya? Ya mungkin satu lab itu satu ruangan nggak boleh kalau satu ruangan. Harus satu ruangan satu orang. Nah, ruang sebelah silahkan. Kan bisa kabelnya semacam ngolor dulu kabel di ruang sebelah. Ya. Gitu. Nah itu diselesaikan lah kalau yang itu. Karena kalau ada suara lain, nah itu pasti jadi pelanggaran. Kemudian memakai modem apa boleh? Oh ya, boleh. Pakai kemarin ada tambahan lagi yang ini mungkin sudah agak langka sekarang. Dulu ketika internet belum terlalu luas, jadi kartu chipnya itu dipasang di modem USB. Komputernya mau pakai itu silahkan. Tapi mungkin sekarang sudah nggak banyak orang pakai itu ya, sudah barang langka. Lambat Pak. Ya koneksinya sudah sangat lambat. Kalau pakai modem, ya Pak. Ya Mas. Untuk bandwidth minimal yang digunakan, apakah ada ketentuan? Enggak ada itu. Sepertinya enggak ada ketentuan ya Pak ya? Enggak ada. Ya semakin bagus semakin baik lah. Yang minimal tadian tethering 10 giga. Ya.
Kalau pakai modem internet, apa boleh ada di meja ujian? Modem internet. Modemnya dalam bentuk apa? Saya belum tahu. Kalau misalkan modemnya dalam bentuk pakai kabel, ya jangan tambahkan kabelnya aja, menancap ke komputer. Tapi kalau modemnya bentuknya untuk seperti modem WiFi begitu, ya udah taruh aja di yang tidak kelihatan, toh yang penting sinyalnya bisa tertangkap oleh laptop. Fakta integritas bagaimana? Ya nanti langsung diisi. Oh, tadi ada yang tanya apa ya? Lupa saya di sini. Pakai materai tadi. Oh ya, tidak ada materai karena langsung ngeklik di aplikasi. Untuk keyboard laptop saya ada kendala, apakah boleh menggunakan keyboard komputer? Ini masih diperbolehkan, tapi sebaiknya tetap menggunakan perangkat yang ada di laptop itu, jangan menambah-nambah lagi. Nanti monitor saya mati, Menurut saya mau pakai. pinjam aja, Pak. Nah itu loh. Nanti Saya keyboardnya pinjam mati. aja, jangan mencari itu. Kalau sudah bermasalah perangkatnya Ya, jangan digunakan ya, gitu loh. nanti daripada ini monitor saya mati harus pakai monitor besar, nah, itu panjang lagi ceritanya. Nanti ini dianggap CPU. Tuh, kartu ujian belum bisa di-download, tenang aja Bapak Ibu, jangan panik. Sudahlah, kalau sudah waktunya pasti bisa diakses lah. Satu orang tahu pasti semua akan tahu. Kemudian tadi juga ada yang tanya, bagaimana acara tanggal 2? Sudahlah, tunggu pengumuman. Pasti akan terlaksana. Kalau belum waktunya diumumkan, ya apa yang mau disampaikan gitu loh. Tenang aja, jangan panik. Boleh dikerjakan di ruang tamu, ya silahkan. Yang penting nggak ada orang lewat, nggak ada orang mengganggu di dalamnya, di sekitar itu. Apalagi ya ini. Ya, Pak, mohon izin bertanya, apakah kami tidak dibagikan subsidi kuota internet dari UM? Karena beberapa teman saya ada yang dapat subsidi kuota internet 10 giga. Nah itu, nggak ngerti saya. Itu Pak Makbul mungkin yang tahu. Well, saya juga enggak tahu dapat subsidi yang dapat itu dari mana. Kayaknya kalau mahasiswa sudah terdaftar sebagai ini mungkin dapat ya nomor HP-nya. Ya, Itu mungkin dari demikian. Kemendikbud itu Bukan. dapatnya. Itu dari UM, Pak, yang 10. Dari UM ya, Pak? Ya, dari UM. Kemarin saya tanya ke Pak Didin. Cuman saya nggak tahu kenapa kok ada yang sebagian yang dapat, sebagian yang enggak, itu enggak ngerti. Enggak tahu juga saya, Pak. Nah, berarti kalau yang enggak dapat belum rezekinya gitu aja. Yang dapat sudah rezekinya. Pertanyaan lagi, peserta yang UP-nya belum lulus, nanti ada tahapan sendiri, tenang aja. Boleh pakai kertas hitung, tadi sudah disebutkan di meja, boleh ada botol minum, kertas hitung, alat tulis. Sudah itu aja, tidak boleh yang kertasnya kosong. Kertas kosong untuk menghitung. Nanti setelah selesai dirobek. Nanti ditunjukkan ke pengawas, ini bolak-balik kosong, nggak ada apa-apa. Nanti setelah selesai harus dimusnahkan. Misal UP di rumah tapi banyak suara burung. Aduh, burung. Ya burungnya dipinggirkan dulu atau Bapak yang minggir lah. Gimana caranya supaya tenang gitu loh. Dititipkan dulu mungkin. Nah, iya betul. Kalau rumahnya dekat Malang, rumah saya boleh dikirim ke rumah saya. Ya, nanti Pak Mabul yang ngasih makan. Untuk mengerjakan soal sebelum finish, apa bisa dicek ulang jika waktu masih belum habis? Bisa. Jadi misalkan ada 100 soal, Bapak Ibu sudah selesai soal nomor 100, mau balik ke soal nomor 1 bisa, asalkan waktunya masih ada. Tidak masalah. Mau mengganti soal juga boleh. Jika Zoom memakai HP sendiri, tapi laptop memakai tethering HP lain, nggak masalah mau pakai koneksi apapun, yang penting nyambung dengan internet. Apakah kalau pakai UPS boleh? Silahkan. Lebih baik. Kalau jeglek listriknya aman. Kemudian apalagi nih? Ini Pak, saya menggunakan macOS versi 10. Tapi tidak bisa install aplikasi. Apakah ada spesifikasi khusus untuk bisa install? Saya tidak tahu. Mas Dedi gimana, Mas Dedi? Saya nggak pernah pakai Mac juga sih. Iya, saya juga belum pengalaman menggunakan Mac. Kalau menurut persyaratannya saya, pakai apa itu, Mas Dedi, yang dari bisa panitia? Boleh menggunakan Mac, Pak, yang versi 10. Komputer Tapi, Mac. Ya, seharusnya sih bisa install itu, Pak. Tapi kalau misalkan ada kendala tidak bisa install, ya lebih baik
menggunakan laptop lainnya kalau menurut saya. Ya, Di tutorial itu sudah kelihatan nggak caranya? Ada Pak di panduannya untuk install macOS, ada di aplikasi UKM PPG Pak. Nah, mungkin di foto nggak suksesnya di sebelah mana bisa Ya. nanti Mas Dedi dibantu Ya, ditanyakan ke panitia nasional. Ya, ini. silakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah jangan cuma bilang tidak bisa, tapi tunjukkan pada bagian apa tidak bisa itu sehingga kami bisa meneruskan ke pusat. Ini satu mungkin sebelum kita buka secara langsung, bagaimana cara mengetahui kalau HP kita baterainya habis? Tolong ditancapkan ke charger sejak awal, jangan mengandalkan baterai karena mungkin 2 jam habis misalkan ya kita nggak tahu, tapi tancapkan aja lah, mengalah sedikit. Sebenarnya peserta sudah tahu HP-nya sendiri itu kuatnya berapa jam, Pak. Nah, jadi jangan pas digunakan itu baterainya tinggal. Bagian dari persiapan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu cara mengetahuinya, gimana pengawas, bagaimana saya kan juga nggak tahu. Yang paling tahu Bapak Ibu lah. Gitu. Kita buka resign aja Pak ya. Ya boleh. Pak. Ini ada Ibu Sulusiah. Yang penting Bapak Ibu siapkan baik-baik, tidak usah gupuh. Gupuh itu apa ya? Panik. Tidak usah panik, santai aja. Dilalui aja. Yang penting Bapak Ibu tidak melakukan kecurangan, hati tenang, gitu aja. Nanti pikiran tenang, nanti semua soal itu akan bisa terjawab. Bapak Ibu sudah disiapkan oleh kami dengan baik, mudah-mudahan itu bermanfaat. Tapi kalau melakukan kecurangan biasanya itu pengalaman saya dulu kuliah kalau mau curang itu terus malah nggak bisa mikir kemana-mana. Lupa semua malahan. Ini Monggo Bu, Pak, mulai, Pak. Ibu Sulusiah silakan. Halo Bu Sulusiah. Ya silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak terkait dengan soalnya. Soal ada Ibu berapa? dari mana Bu ini? Ibu? Oh, saya dari Python Bapak Probolinggo, ngajar di SMP. Tretan. Terkait dengan soalnya nanti Pak ada berapa soal dan untuk pengerjaan waktunya berapa jam Bapak? Misalnya nanti ada durasi waktunya 3 jam, misalnya kita sudah mengerjakan soal selama 2 jam, apakah boleh mengakhiri Pak? Terima kasih. Kalau mengakhiri nggak boleh Bu, jadi harus mengerjakan secara penuh, secara sepenuhnya. 3 jam itu waktu total ya, jadi termasuk dalam verifikasi dan sebagainya dalam rentang itu. 3 jam itu waktu pengerjaan soal, pengerjaan. Pak. Mulai dari, ya. jadi waktunya itu mundur selama 180 menit, mundur waktunya. Soalnya kalau menurut informasi 120 soalnya, Bu. Ya. Ibu tidak boleh kalau selesai tetap diam di tempat selama 3 jam. Kalau mau ke belakang gimana? Dipikirkan sendiri. Gimana kalau bayi tidur 3 jam, kalau mau ke belakang gimana? Ya, betul. Mohon maaf Pak, berarti selama 3 jam itu tetap di tempat. Misalnya mohon maaf Bapak, ini saya dalam keadaan hamil, berarti tidak boleh berdiri, tetap di tempat duduk seperti itu Bapak. Ya, kalau pokoknya di tempat itu boleh berdiri. Ya mungkin boleh pegel-pegel mau berdiri. Pegel-pegel mau ya boleh Bu. Itu. Terima kasih. Jadi patung bukan gitu. Tapi ya. Kalau capek terima berdiri kasih. duduk lagi nggak apa-apa. Dan masih terpantau dengan Zoom-nya Pak? Ya, masih terpantau. Masih kelihatan. Moga Ibu sampun. Nggih, sampun. Terima kasih Pak Darmawan, Pak Manggul. Moga Pak sehat-sehat. Pak Arianto Setioko. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang saya tanyakan itu tentang spesifikasi laptop itu Intel Celeron dengan RAM 4 GB. Itu apakah
memungkinkan ya Bapak? Gimana Mas? Di pedoman ada ya Mas, kecepatannya berapa itu ada nggak laptop? Kalau di pedoman ini hanya instalasinya minimal Windows 8. Udah itu aja. Terus? Itu aja Pak. Jadi kalau misalkan Intel Celeron itu bisa menginstal Windows 8 minimal dan bisa menjalankan ya silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang kedua atau pertanyaan yang terakhir, di lab saya itu ada komputer yang Bapak Darmawan tadi sebutkan, komputer desktop tapi yang satu layar itu loh Bapak. Jadi dia hanya komputer gitu aja, satu layar. Kemudian di situ ada keyboard. Apakah itu boleh dipakai Bapak? Ya, kalau keyboard memang bagaimanapun akan terpisah ya. Kalau all in one, PC all in one akan terpisah. Baik. Nanti kan yang PC all in one bisa dipakai nggak Bapak? Kemarin waktu pengarahan disebutkan masih boleh. Baik. Baik, terima kasih Bapak Darmawan Setiawan, Bapak Abdul Masud sama ya, Bapak Dedi. Tapi ingat ya Pak, ya? Di bawahnya keyboard itu jangan dikasih apa-apa ya nanti. Baik Bapak. Nah, baik ya Bapak. Ya. Panitia itu sudah memikirkan sampai ke sana loh Pak. Baik Bapak. Baik. Terima kasih atas waktunya, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arianto. Bu Zulfa, silahkan. Ibu Zulfa. Halo. Iya Bu, monggo. Ya, terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Bu Zulfa dari Pekalongan Pak. Izin bertanya, misal saya pakai 2 HP, yang satu untuk Zoom dan yang satu untuk tethering ke laptop. Kira-kira yang untuk tethering itu bisa ditaruh di mana ya Pak supaya tidak dicurigai bahwa itu kecurangan seperti itu. Terima kasih Pak. Mana ya Mas? Susah ini jawabnya. Ya, apa Pak? HP-nya 2. Iya, karena takutnya tuh kemarin ada yang teman saya bilang katanya kalau HP satu untuk tethering dan untuk Zoom mempengaruhi kecepatan atau mempengaruhi sinyal seperti itu. Makanya diusahakan pakai 2 HP, yang satu untuk Zoom, yang satu untuk tethering ke laptop seperti itulah. Yang untuk tethering itu ditaruh di meja atau ditaruh bersama dengan HP yang kita pakai untuk Zoom seperti itu. Apa harus izin ke pengawas dulu atau bagaimana? Terima kasih. Kalau menurut saya ya jangan ditampakkan Bu, itu akan menjadi masalah ketika kok ada 2 HP. Nah itu loh, jangan bahwa memang ada kemungkinan karena tidak tersedia kabel ya, sehingga satu koneksi untuk Zoom, satu koneksi untuk laptop tersendiri dengan 2 perangkat. Kalau sebentar Pak Dar, kalau tethering itu jaraknya bisa berapa jauh? Nah, 2 meter, 3 meter? Lebih kayaknya Pak, dari kamar sampai ruang tamu saya aja bisa. Ya kan bisa di luar. Jangan di luar. Jangan ditambahkan kalau gitu. Berarti bisa di bareng sama di belakangnya HP yang untuk Zoom itu ya Pak ya. Masih cukup ya. Oke. Terima kasih Bapak, saya kembalikan waktunya. Monggo. Pak Ahmad Kusban, silahkan berikutnya. Termasuk ini Pak, mungkin ya bisa jadi kan peserta itu bisa naruh HP lagi di kantongnya gitu ya. Nah itu yang penting itu jangan punya niatan curang. Itu yang penting itu. Orang kalau punya niatan curang itu macam-macam lah caranya. Biasanya yang begitu itu nanti enggak tenang gitu. Nah, pengawas ini jeli, mesti aja ketahuan nanti. Nah, kalau sudah ketahuan itu termasuk pelanggaran berat. Apa tadi Pak Dar kalau pelanggaran berat tuh? Ya termasuk diskualifikasi, itu paling berat. Ya, nah itu. Ini pengalaman kemarin saya ceritakan Bapak Ibu yang di TUK itu, di UM ini kebetulan saya malah yang jadi ada peserta retaker yang sudah 3 atau 4 kali nggak lulus. Nah, orangnya agak sakit, terus minta ponaannya ikut ujian. Nah, ponaannya itu ikut ujian, terus
ketemu sama peserta, ada sama pengawas, kan dicocokkan tuh wajahnya sama foto kartunya itu Ibu. Termasuk nanti jangan ada yang pakai joki ya. Ini juga nanti akan ditunjukkan karena panitia pengawas tuh punya fotonya Bapak Ibu. Bapak Ibu di layar kan kelihatan tuh. Yang kemarin itu pesertanya itu gemuk, agak tua, tapi yang ikut itu yang joki itu masih muda. Ketangkaplah dia cerita. Apa yang terjadi? Langsung dides. Sudah, kan sayang sudah ikut lama gitu proses di ujung ini terus sudah nggak bisa kan nggak bisa punya sertifikat sudah nggak bisa ikut lagi. Ini pengalaman Bapak Ibu saya beritahu. Kalau sampai pelanggaran yang itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa saja kan cuma nggak lulus, masih bisa ikut lagi. Kalau hanya nggak bisa, tapi kalau nanti pakai joki pelanggaran, tidak hanya nggak bisa ikut lagi berikutnya, dan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik untuk itu akan hilang. Jadi saya minta tolong, jadi jaga betul Bapak Ibu bahwa pada intinya sebenarnya panitia panas ingin Bapak Ibu bekerja sendiri, tidak ada pelanggaran, inginnya begitu. Makanya semua cara oleh panitia nasional diantisipasi untuk mencegah, bukan untuk mencari-cari nanti. Jadi kalau bisa nggak ada gitu, untuk mencegah pelanggaran. Jangan sampai kalau sudah nggak ada pelanggaran kan enak itu. Panitia nasional juga nggak enak juga kalau banyak pelanggaran gitu. Ini yang sebenarnya ya monggo. Jadi orang tuh mau curang banyak. Jadi misalnya HP-nya ditaruh di dalam saku dalam bajunya kan nggak akan kelihatan. Atau namanya orang curang banyak nanti. Dari dalam itu nanti akan bunyi apa kan banyaklah caranya kalau teknologi itu banyak. Tapi sekali lagi kalau ketahuan dan kalau orang sudah ada berbuat curang mesti kurang tenang gelisah itu. Jadi itu Bapak Ibu, saya sarankan ikut aturan yang ada, jujur, gembira, dan tentu usaha dan selalu tawakal. Setelah itu kan selalu pasrah bahwa semua itu sudah ada yang ngatur Bapak Ibu. Gitu. Mungkin gitu Pak Dar untuk lebih memotivasi Bapak Ibu ini kayaknya. Kan katanya duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah itu. Jadi tertunda. Pak Kusban, monggo Pak Kusban. Halo Pak Kusban. Pak Kusban. Ini yang dari Prajab belum ada yang tanya ini. Sudah lancar. Sudah lancar kayaknya ya. Kita ganti aja Bu Sri Aprilianti. Ada? Baik Pak Darmawan, terima kasih. Iya Bu. Mau tanya Pak, beberapa teman titipan beberapa teman sih. Satu Pak, kalau misalnya kita membawa teknisi untuk di dalam ruangan atau mempersiapkan teknisi di sekitar ruangan untuk membantu jika mengalami hal-hal atau terkendala gitu gimana? Diizinkan atau tidak ya Pak? Tidak boleh Bu. Kan jadi ada orang lain. Iya. Tadi kan sudah ditampil peserta harus mengerjakan sendiri itu aja. Termasuk menangani nancepkan kabelnya, charger dan sebagainya sendiri. Itu berarti semuanya mandiri ya? Ya mandiri. Mungkin ada orang lain yang jelas jangan tampak gitu loh. Ya enggak boleh. Sebelumnya itu disiapkan Pak. Jangan ketika pelaksanaan itu ada bantuan. Kalau sebelum-sebelumnya monggo Ibu mau memanggil tukang yang hebat untuk ini nata ya monggo. Tapi ketika pelaksanaan nggak boleh. Dalam pelaksanaan gitu Pak Makbul tiba-tiba ada kendala terus kami langsung panggil teknisinya gitu. Tidak boleh, terlarang itu. Terlarang. Lalu posisi handphone Pak kalau yang tidak punya tripod. Ya mungkin itu cari inilah apa meja apa gitu. Lemari kah? Itu bagian dari usaha Ibu lah. Mau digantung pakai apa ya monggo nanti itu. Jangan tanya saya, Bapak Ibu yang lebih tahu caranya. Ya kan kami nggak posisinya menentukan. di mana gitu kan yang tahu.
Baik, Mama Bu, Pak Darmawan, terima kasih. Ya, Bu. Berikutnya masih ada Pak Setia Prabowo. Pak Setia Prabowo. Ada? Atau Bu Wiwin? Bu Wiwin Kurnia? Selamat sore. Ini Pak Setia. Monggo Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya mau menanyakan kaitannya dengan peserta yang numpang di lab sekolah itu Pak. Seandainya jadwalnya itu hari Sabtu, berarti kan hari Sabtu di tempat saya itu aktivitas sekolah kan masih jalan. Seandainya itu ada suara-suara dari luar laboratorium, apakah itu juga masuk kegiatan Pak? Mana Pak Obul? Ya seperti suara burung ini ya gimana? Ya kalau itu Pak, ya itu kan sudah tidak memenuhi standar, jangan dilakukan gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Ya jangan di situ, Bapak kan istilah kan mencari masalah itu sebenarnya. Ya jangan di situ, enggak. Jadi menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah. Pakai prinsipnya apa namanya pegadaian Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Iya Pak. Bu Wiwin silahkan. Iya, terima kasih Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin bertanya. Saya merencanakan UP itu di ruang lab komputer akuntansi. Nah, di dalam ruangan itu kan banyak komputer Pak ya. Tapi saya menggunakan laptop saya sendiri. Dengan situasi ruangan yang seperti itu apakah diperbolehkan? Enggak boleh itu Bu, kan sudah aturannya enggak boleh itu. Kalau Ibu itu ya keluarkan komputernya. Oh gitu. Ya, aturannya sudah jelas itu semuanya, itu kan nanti barang-barangnya banyak itu, nggak bisa itu. Yang nggak bisa bukan saya lah, nanti akan ada pengawas dan pengawas itu diawasi juga dari panitia nasional Bu. Maksud saya gini Pak, saya di meja sendiri yang yang hanya ada laptop saya saja. Iya, tapi di depan Ibu itu kan di samping Ibu kan tidak masih banyak barang itu. Iya. Kan coba dilihat dibacaan lagi Pak aturannya Pak, di sekitarnya harus apa, hanya ada apa gitu Pak. Ya, di meja Pak, di meja. Kalau di sekitar tidak boleh tampak ada orang, ada suara, itu nggak boleh. Ya mungkin Ibu geserkah atau bagaimana sehingga ketika di shoot nggak kelihatan masih bisa. Oh iya. Itu ya nanti saya itu berusaha di meja saya itu apa ya Bu? Keperluan apa labnya? Labnya itu untuk anak-anak praktek. Bukan, untuk ibu itu digunakan apa lab itu? Kenapa harus di lab itu digunakan apa? Soalnya internetnya di sana itu kekuatannya bagus, terus kemudian juga pakai kabel enggak? Ibu pakai kabel. Wifi, pakai kabel. Ya, Wifi ada, kabel ada. Enggak, yang di labnya Ibu itu pakai kabel atau pakai Wifi jaringan yang tidak kabel? Yang mau saya pakai? Ya. Itu pakai kabel. Nah, kabelnya mungkin Ibu geser, kabelnya digeser, diolor Bu. Gitu caranya. Atau komunikasikan dengan teknisi misalkan. Saya yakin mereka pasti punya stok kabel cadangan ya untuk yang lebih panjang, misalkan katakanlah geser ke ruang sebelah tapi kabelnya diolor. Nah, itu masih bisa. Monggo teknisnya begitu. Coba bilang ke teknisinya untuk di meja paling depan yang di meja paling depan yang atau bagaimana lah gitu. Ya, terima kasih ini bagian dari usaha Bapak Ibu lah, gimana Bapak Ibu berusaha mengikuti aturan itu gitulah. Iya. Karena panitia nasional tuh strict, kalau A ya A Bu, nggak bisa A kurang dikit gitu, nggak boleh. Itu masalahnya. Dan Ibu belum tentu di UM. Nah, gitu. Itu yang harus diingat.
Dan ini standarnya sama di semua LPTK. Ini yang menyelenggarakan 12 LPTK saja. Dan sudah di briefing semuanya, Bu. Standarnya sama. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Makpo sama Pak Darmawan. Ya, Bu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih banyak nih. Ini Bapak atau Ibu ya? Alboin Banjarnahor. Saya tidak tahu. Maaf. Bapak atau Ibu? Monggo silakan. Bapak ini. Halo? Pak Alboin? Masih di mute itu. Atau Pak Ahmad Nuril Zamzami? Monggo silakan. Halo Pak. Ya? Ya, Pak Arno. Halo Pak. Iya, selamat siang Pak. Iya. Siang Pak Albo. Iya. Siapa dulu? Dua-duanya Albo ngomong. dulu, Pak Ya, Albo. saya Pak. Nama Ya. saya Alboin Banjarnahor Pak. Ya. Ya. Di IPS Pak, Angkatan 1 dari Sidikalang Pak, Kabupaten Oh. Diri, Sumatera Utara. Ya, Pak. Oke. Ya, izin bertanya Pak. Nah, begini Pak kan, di rumah saya memang sudah ada IndiHome Pak. Jadi ini untuk ujian nanti Pak. Apakah bisa nanti untuk menggunakan laptop langsung saya tancapkan kabelnya yang dari IndiHome itu Pak? Terima kasih Pak. Saya jawab boleh. Oh. Boleh Pak. Jadi dari modem IndiHome Bapak kolor kabel, Bapak gunakan kabel masuk ke Ya, Pak. laptop, silakan. Itu sama Ya, dengan tadi pengertiannya dengan menggunakan LAN seperti di lab itu ada kabel yang masuk ke komputer. Silakan, bisa itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Kabelnya panjang ya Pak Albon. Bukan Albon Pak, Alboin Pak. Alboin. Oh, Alboin ya. Oke Pak, terima Kabelnya kasih Pak. panjang ya Pak. Iya Pak ya. Berapa meter Pak? Ini nanti Pak, kalau dari posisinya Pak, posisi sekarang harusnya nanti Pak kira-kira 3 meter Pak. Oke, cukup lah. Cukup ya. Iya Pak, ya Pak. Jangan sampai kabelnya gantung Bapak berdiri gitu. Oh, 3 iya, Pak. jam berdiri, itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi Ya. Bapak sudah biasa berdiri kan Pak? Iya Pak, sudah biasa Pak. Oh ya. Oke. Berikutnya Pak Arno. Ya, siapa? Yuk, silakan Sore, Pak. Pak Darmawan, Pak Makpo. Ya. Ya, sore Pak Ano. Ya, salam Pak dari NTT. Ya, Pak, Pak. saya mau bertanya, kami kan sudah menginstal aplikasi untuk examnya Pak. Apakah ada waktu untuk tryout atau simulasi atau uji coba begitu Pak, agar kami bisa mensinkronkan apakah aplikasi kami berfungsi atau tidak? Terima kasih Pak. Ya, tanggal 2 Pak. Direncanakan Siap. tanggal 2. Ya. Oke, siap Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Sehat-sehat ya Pak Arno. Alhamdulillah Pak, sehat. Siap. Oh, ini Ya, siap, jaringannya Pak. bagus ini, jaringannya. Iya Pak, pakai IndiHome Pak. Wah, sip itu. Sip. Oke. Mudah-mudahan listrik gak mati ya nanti ya. Amin Pak, siap. Kalau perlu siapkan genset Pak. Iya Pak, saya udah siap UPS Pak, 2. Wah, Wah, sip. Iya, Nah iya. gitu, jadi sudah ada usaha di depan. Tapi Ya, kalau siap, Pak. ada Ini force apa, Pak? major Ini ya UPS, kita Pak. nggak tahu lah. Kalau yang itu sudah Ya. sana, yang penting ada usaha. Iya Pak Abdul, Ya, terima Pak. kasih. Selamat, sukses, mudah-mudahan. Oke Pak. Ya. Silakan berikutnya, Bu Anis. Nggih, terima kasih Bapak. Ya. Maaf, laptop saya kan kebetulan keyboardnya itu trouble. Jadi selama ini saya itu memakai keyboard portable tambahan itu. Apakah bisa nanti untuk ujian itu? Ini semacam perangkat. Nggih. Iya Pak Mahfud. Ibu bisa diusahakan laptop lain nggak? Oke, saya akan coba pinjam dulu lagi. Nah, ya itu usaha Bu, ada usaha. Jadi kalau bisa itu kalau sudah tahu begitu, kan pelaksananya hanya sehari aja Bu, nggak hanya 4 jam gitu pelaksanaannya lah. Jadi sudah pesen duluan, pinjam ke siapa gitu ya, yang atau kalau kan masa nggak ada temennya yang inilah bisa dipinjemi gitu. Nggih Bapak, nanti akan saya coba
pinjam. Jangan menggunakan sesuatu yang meragukan, Bu. Oh, inji Bapak. Okay. Saya ini keyboardnya trouble, jadi saya memakai keyboard tambahan, keyboard tambahan. Nanti akan saya coba pinjam laptop. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya siapa ini? Pak Arno sudah. TC Eka. Saya tidak tahu namanya siapa. TC Eka, Teacher Eka. Iya, Pak. Iya. Iya. Bu. Terima kasih. Saya dari Jakarta mau tanya, itu tadi yang Mac itu loh, Pak. Jadi kan saya udah install. Nah, terus sebenarnya udah diinstal, tapi saya ini agak gaptek sebenarnya. Jadi tampilan di sini tuh dia minta kode gitu. Apa memang nanti akan diberikan? Jadi memang belum bisa dipakai atau memang saya belum selesai karena setelah diinstal tuh dia kasih info you have installed Safe Exam Browser. Jadi ini berarti belum ya, belum selesai installnya atau gimana, Pak? Ini aja Bu, Ibu kasih screenshot-nya atau tampilan gambarnya supaya kami juga. Iya, saya dari tadi mau kirim, cuma saya nggak tahu di chat ini kan nggak bisa kirim gambar. Iya, ya. kirim ke saya aja Bu. Ibu di tempat Ibu, ya. Itu yang ikut PPG sendiri. Saya tanya sendiri enggak? Yang dari BK saya doang di sekolah, tapi ada dari kimia satu. Di tempat Ibu nggak ada orang yang pinter IT. Oh ya, ada sih, Mas, saya pengen usaha dulu. Iya, itu minta bantuan, Bu. Di persiapan boleh dibantu ketika persiapan. Ya, Ibu usaha itu bagian dari bagaimana kreativitas Ibu itu dituntut itu. Ya, jadi terus Pak. Kalau itu mesti di mana-mana itu mesti dihadapi suatu masalah, solve the problem itu. Ya, itu. Siap. Iya, saya mau usaha sendiri dulu tadi. Ya. Terima kasih, Pak Makbul. Oke, ya. Apalagi nih, Bu Reni Iyung. Bu Reni Iyung. Pak Ahmad Agusti. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Saya rencana menggunakan labor komputer ya, Pak, karena speednya kan cepat. Sementara kan siswa juga belum masuk gitu, Pak ya. Sementara saya menghubungi kepala labor mungkin bentrok jadwalnya dengan sinkronisasi dengan asesmen, Pak. Tapi di dalam labor itu ada ruangan khusus, Pak, untuk mungkin untuk guru ya, guru. Jadi boleh nggak kalau saya di dalam ruangan, dia ruangannya nggak terlalu besar, Pak, tapi di ruangan labor yang besarnya itu nanti ada ini, Pak, operator yang lagi sinkron. Tapi nanti ditutup dengan pintu gitu loh, Pak. Takutnya kan nanti ada suara-suara nanti dicurigai pula gitu, Pak. Gimana, Pak? Karena kalau saya di kelas nggak memungkinkan, Pak. Di ruang majelis juga nggak memungkinkan gitu. Saran saya cari yang lain, Pak. Ya, cari ruang lain. Ya. Oke, Pak. Bapak cari yang lain. Tidak harus di sekolah, mungkin di tempat yang lain gitu, Pak. Saran saya. Jadi itu kan akan menimbulkan masalah itu pasti nanti. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Terus siapa lagi nih? Pak Rifai? Pak Rifai? Pak Rifai ada? Atau Bu Nur Endah Asmawati?